Halo teman-teman, selamat datang di channel gue. Di video kali ini gue mau bahas skill Gai Sensei dan Tobirama ya. Ya Bang Rogers itu ada nanya, Bang bahas skillnya Gai Sensei dan Tobirama dong, gitu ya. Ya jadi kita Gai Sensei dulu ya. Gai Sensei ini, Gai Sensei itu ada dua ya teman-teman. Pertama Gai Sensei yang di api, ya ini Gai Sensei yang biasa, ini dia sebagai tank ya. Dia itu unggulnya bisa revive gitu ya. Tapi ini nggak GG ya. Ini buat di waktu awal-awal main game aja. Kalau udah pertengahan dan end game ya nggak kepake Gai yang ini ya. Ini buat awal doang. Nah, ada lagi Gai yang kedua, yaitu yang di elemen Sage ini ya. Ini God of Wonder Gai. Ini Gai-nya harus udah pakai skin ya. Jadi teman-teman kalau mau build dia nih Gai Sensei God of Wonder ini harus usahakan beli skinnya. Yaitu bisa beli skinnya tuh pakai gold ya di shop, di skin mall. Nah ini dicicil aja terus tiap minggu nih bisa beli mana nih? Nah bisa beli 4 ya pakai gold 375 gold kali 4, jadi kayak 1500an gitu ya. Nah ini mesti dipakai skinnya. Kenapa? Sebab kalau udah pakai skinnya ini ada skill tambahannya, kita lihat di sini nih. Nih. Nah, naik Gai ini nih. Jadi kalau dia Gai ini udah mau mati ya, itu dia nggak bakal mati. Itu HP-nya jadi tinggal 1 ya nih. Dead Gate. Nih ketika kena deadly damage ya, dia nggak langsung mati Gai ini. Dia tinggal 1 HP, terus jadi kebal, nggak bisa mati selama 1 ronde, dan dia ngamuk akan nendang ke lawan yang paling berbahaya, yang biasanya DPS ya, yang akan ditendang dia. Itu dengan damage tuh 300% dari physical damage dia. Dan istimewanya, ini Gai ini dia tidak memperdulikan block dan bisa buri dan dispel. Jadi tuh si contohnya Gara ya. Gara itu kan ada perisai itu ya, pasirnya ya. Ini kalau ditendang sama si Gai Sensei itu tembus. Ya, itu teman-teman udah lihat videonya ya. Jadi pasir Gara tembus. Juga yang tembus tuh adalah perisai es dari Ninja Path ya, itu tembus juga. Nanti teman-teman bisa lihat di video yang udah gue upload, tapi coba gue cari aja di sini ya. Ini kayak gue simpen. Gue cari dulu ya teman-teman. Ini kayaknya ini nih. Bukan kan. Yang mana ya? Coba. Ada ini, coba mungkin ya. Coba lihat ya. Ya kita tunggu Gai-nya keluar ya.
Kita tunggu ya. Nah, si Guy akan keluar nih. Nah, itu Gara udah pakai perisai pasirnya ya. Ini harusnya nggak bisa mati si Gara. Selama 2 ronde ya, itu nggak bakal tembus. Nah, Ngamuk nendang. Tuh, ini yang nendang Gara. Tuh, Gara mati ya. Jadi, itu skillnya Guy Sensei mantul banget ya. Bisa tembusin perisai pasirnya si Gara. Harusnya Gara tuh selama dalam perisai pasir itu 2 ronde dia nggak bisa mati ya. Itu ditendang Guy Sensei tembus ya. Dan si Guy Sensei itu juga ada anti undying ya. Nah ini si di Kodama darahnya Bang Asti kan ada undying level 4 nih. Ini harusnya dia bisa bangkit ya. 85% bisa bangkit sampai 2 kali dalam 1 ronde. Nah itu kalau ditendang si Guy Sensei dan tembus itu pasti mati, nggak bisa bangkit. Ya jadi itu tuh skillnya Guy Sensei. Ya dari skin ya, itu penting banget, mesti dibeli skinnya. Kalau yang skill 1, 2, 3, 4 ini biasa-biasa aja. Ini kayak ini yang pertamanya, skill pertama nih 300% physical damage ya, ignore defense 30% gitu. Terus ada Gate of Wonder Crack, ini akan menambahkan damage 10% bagi yang diserangnya, itu bisa di stack sampai 10 lapis ya. Gate of Wonder Armor Break, ini defense-nya berkurang 10%, bisa disusun juga 10 lapis. Jadi memang membuat lawan lemah ya. Yang keduanya ini 420% physical damage ke satu lawan, juga tidak memperdulikan defense 30%. Terus kalau HP lawan itu masih banyak ya, 50% lebih, itu ada heavy damage. Heavy damage ini adalah healing yang diterima oleh lawan itu berkurang 50% selama 2 ronde. Jadi kalau mereka lawan ada Sakura atau Karin, itu healingnya berkurang. Yang skill ketiga ini ningkatin attack, HP, dan critical. Nah ini skill 4 ini ada Gate of Wonder, ini nambahin attack 5% dari total HP-nya dia, maksimum 2 kali dari attack. Jadi maksimum pun bisa ningkatin attack 200% ya. Ya ini jadi kuat banget serangannya. Terus ada meningkatkan critical 16%. Terus juga damage rate, ini mengurangi damage ya kalau diserang 3%, bisa di stack 5 lapis. Terus kalau menyerang dan HP lawan itu lebih tinggi dari dia, itu damage-nya nambah 31%. Jadi memang serangannya sakit banget ini ya. Nah ini yang tadi nih ya. Jadi kalau HP-nya berkurang 2%, attack-nya naik 1%. Terus kalau HP-nya di bawah 5%, itu akan mengurangi damage 20%. Jadi makin kuat ya, makin lemah HP makin kuat. Dan ini kalau diserang kena deadly damage yang harusnya membunuh dia ya, itu nggak langsung mati di 1 ronde itu. Dan dia akan ngamuk, nendang lawan, DPS musuh biasanya ditendang itu dengan 300% physical damage. Dan itu bisa tembus ya, kayak yang tadi Gara tuh, pasirnya tuh tembus. Dan kalau lawan punya skill Undying atau Resurrect, itu nggak berlaku, akan pasti mati kalau tembus ditendang oleh Guy Sensei.
gitu ya teman-teman. Nah jadi kayak kucingnya ya ini ningkatin pakai taijutsu ya buat ningkatin damage. Terus si ininya jetnya, nah onslaught ini ningkatin physical damage kombonya. Terus ada critical pursuit ya. Jadi kalau ada serangannya itu critical, ada 80% kesempatan buat nyerang lagi pakai normal attack 100% damage. Dan ini physical combo, jadi tuh bisa 60% nyerang kedua kali dengan 50% damage. Nah ini level strength. Kalau HP kurang dari 30%, attack-nya naik 30% dan HP nambah 17%. Ini adalah gue dapetnya dari waktu gue pertama kali dapat Rikudo Ninja Jet ya. Ini yang pink club clip ini, itu akan ditanya mau pakai physical combo atau magic combo ya. Waktu itu gue pikir waktu itu gue lagi naikin Tobirama ya. Jadi waktu itu gue mikir apakah antara si Madara atau Tobirama ya. Akhirnya gue pikir Tobirama dulu. Sebab Madaranya waktu itu gue udah dapat juga ada yang magic combonya, jadi gue pikir nggak perlu ya. Nah itu kalau teman-teman nanti ada pilihan pertamanya itu mesti diinget ya, pilihan itu cuma sekali ya. Jadi waktu pertama kali kita dapat Ninja Jet yang pink doang, itu ada pilihan kita mau pilih skill yang apa ya. Waktu itu gue pikir nanti gue dapet pink kedua, gue bisa milih lagi, ternyata enggak, cuma pilihan itu cuma satu kali ya. Jadi benar-benar nanti teman-teman dipikirin itu mau skillnya buat physical damage atau magic combo ya gitu. Nah kalau yang Tobirama ini gue udah nggak punya Tobirama yang kuat lagi ya, sebab waktu itu kalau teman-teman lihat ya nanti itu ada videonya, itu Tobirama gue waktu itu bintang 13 ya kalau salah udah ya, jadi level 350 memang. Nah waktu itu gue perhatiin Tobirama gue tuh kan gue taruh di 8 ya. Nah begitu dia keluar misalnya di ronde kedua itu langsung mati, kayak tipis banget HP-nya si Tobirama, defense-nya juga tipis ya. Jadi kalau mau bikin build Tobirama ini speed-nya mesti kenceng banget. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kita cari lawan yang ada Tobirama ya, itu speed-nya mesti cepet banget, jadi Tobiramanya bisa nyerang duluan, jadi bisa ngabisin tim lawan ya. Contohnya kita cari ini Bang Asti. Nah ini kebetulan ada Tobirama ya pakai skin bintang 13 nih. Tapi ya kebetulan dia taruh di 8 ya, harusnya taruh di lapisan utama nih, formasi utama. Coba kita lawan ya. Ini Tobirama pakai skin ini jauh lebih kuat. Ya mungkin teman-teman kalau udah ketemu lawan yang pakai Tobirama pasti lihat kan, Tobirama itu akan nyerang cepat banget. Itu tim kita bisa mati langsung sebagian besar ya kalau nggak kuat. Nah makanya waktu itu gue akhirnya terpaksa top up, gue beliin kucing-kucing Senpol Cat ya, biar ninja-ninja gue diserang Tobirama nggak langsung mati. Itu gara-gara Tobirama itu akhirnya gue top up, sebab tim gue mati di ronde pertama mulu lawan Tobirama. Nah Tobirama akan keluar. Nah keluar Tobirama tuh, tipis ya. Jadi gitu tuh kendalanya, sama kayak Tobirama gue dulu.
Sering banget Tobirama belum sempet ngapa-ngapain udah mati. Jadi kayak tipis banget. Makanya harusnya Tobirama itu jangan ditaruh di bagian 8. Dia harus di formasi utama. Jadi ada kesempatan buat nyerang. Coba kita bisa cari Tobirama yang kuat nggak ya? Nggak pakai Tobirama dia. Ini juga enggak. Bang Max enggak. Refresh. Nggak punya. Nah ini, kebetulan ini di line up utama ya. Tuh udah bintang 14, gila. Level 400, sadis. Gila. Kita coba ya lawan ya. 20 juta. Buset, serem juga. Wih, gila. Waduh. Serem. Gila, coba ya. Nih ya, perhatiin si Tobirama dia akan nyerang cepet banget. Tuh, ya. Tuh kalau nggak pakai perisai S, udah mati nih si Obito-nya. Si Karin juga bisa mati kalau nggak pakai kucing itu ya, Senful Cat. Ntar habisnya kita bahas skillnya si Tobirama ya. Nah ini di ronde kedua Tobirama akan nyerang pakai skill kedua. Ya gitu ya teman-teman. Jadi kita lihat sekarang skillnya ya. Ya kita lihat skillnya ya teman-teman. Ya ini Tobirama gue nggak kuat tapi nggak apa-apa, kita yang penting lihat deskripsi skill ya. Jadi ya Tobirama tuh yang penting skill nomor 1 ya teman-teman, ini yang akan dilakukan di ronde pertama ya, itu akan nyerang semua lawan di ronde pertama ini. Kalau kita build Tobirama kuat banget ya, terus skill 1 yang maksimumin ke level 8, itu bisa bersih apa lawannya tuh akan mati semua sebagian besar ya. Jadi 73% physical damage ke semua lawan, dan akan kasih juga instant slash damage ke lawan yang paling rendah HP-nya, dan ini tidak memperdulikan defense 20%. Nah itu si lawan yang HP-nya paling dikit itu akan kena instant slash ini, itu real damage ya, 50% dari attack.
Nah, kalau yang kedua ini, yang naga ini, itu jalannya di ronde kedua ya. Dia akan nyerang 300% physical damage ke lawan di barisan depan. Ini biasanya di counter sama Gara ya. Gara kalau diserang ginian itu nggak bisa mati kan, Gara masuk ke perisai pasirnya. Si Tobirama nyerang berkali-kali juga nggak bakal mati Garanya selama 2 ronde gitu. Ya, jadi skill 1 buat serangan di ronde pertama ini yang bisa bikin semua lawan abis nih ya, skill 1. Skill 2 itu nyerang barisan depan. Ini nggak prioritas. Prioritasnya kita maksimumin dulu ke skill 1 ya. Skill 3 sih ini buat ningkatin attack HP sama critical. Ini skill 4 ini ningkatin critical damage-nya 2% setiap ronde ya, bisa disusun 5 lapis. Ini ada buff Hard Slash. Hard Slash ini ningkatin attack 2% bisa disusun 5 lapis. Terus Instant Slash yang tadi itu ya, dia akan ngasih 50% real damage ke lawan yang paling rendah HP-nya. Oh, kalau yang di ini skill keempat nih ke random ya, Instant Slash-nya. Gitu. Karena Tobirama ini adalah physical attack, jadi cari skill-skill yang bisa ningkatin physical attack-nya, kayak physical combo buat bisa nyerang 2 kali ya. Terus apa lagi tuh, onslaught ya. Onslaught itu kalau lawannya mau mati akan nyerang 2 kali. Itu kita lah, ninja kita ya, Tobiramanya ya gitu. Ini bisa kita lihat dari si skill Gaisensei nih tuh, blade buat ningkatin damage, physical damage ya. Terus pursuit ini kalau HP lawannya itu kurang dari 40% dia akan nyerang lagi, jadi bisa bikin mati ninja lawan nih ya. Kalau HP-nya di bawah 40% diserang lagi dengan damage 120% dari normal attack. Piercing ini ignore defense ya. Jadi ini adalah skill-skillnya si Tobirama, sebab Gaisensei ini gue bikin dari hasil konversi Tobirama ke Gaisensei ya. Nanti ada videonya. Jadi waktu itu gue ke menu ini nih, ke disband, replace ya, replace. Nah, kita bisa pilih ninja siapa yang mau di replace, terus jadi ninja baru apa. Itu ada syarat-syaratnya. Kita misalnya dari bintang 10 ke mau bintang 10, maka kita harus punya 5 kopi dari ninja yang kita mau baru itu, mau bikin baru ya. Bintang 11 7, bintang 12 9, nah bintang 13 11 kopi. Waktu itu gue udah ngumpulin Gaisensei sampai 11 kopi ya. Jadi langsung ke replace Tobiramanya. Ini butuh batu ini nih, Reincarnation Stone, bisa dibeli dari toko ya. Tiap minggu itu beli 4 apa ya, kumpulin 4 atau 5. Oke, segini dulu video kali ini mengenai skillnya Gaisensei dan Tobirama ya. Semoga cukup jelas. Kalau ada yang mau ditanya silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nanti coba gue jawab-jawab lagi. Jangan lupa like, share, subscribe buat bantu-bantu gue ya teman-teman. Makasih udah nonton teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.
ini kebetulan ada Tobi Rame ya, coba Spark. Tuh, kill satunya tuh. Ya beruntung tim gue defense-nya cukup kuat sih, jadi nggak langsung mati ya. Kalau waktu belum kuat, itu diserang Tobirama kayak begitu, biasanya pada habis tim gue. Nah itu lemah ya, lihat tuh. Tobirama mati langsung. Iya bro, bintang 14 ya, gila. Oke, kali ini beneran selesai. Makasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.